Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات jamaah sedang salat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terlebih lagi di zaman ini yang mana kebaikan semakin tipis dan kejahilan semakin tebal. Orang-orang yang mereka lupa dengan syariat semakin banyak, sedangkan mereka yang ingat dengan akhirat semakin sedikit. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita semuanya. Dengan kita selalu diberikan kekuatan olehnya memenuhi panggilan Allah sekaligus mendalami agama Islam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di malam hari ini di atas sunnah, di atas iman, kelak harapan kita Allah akan memberikan dan mengumpulkan kepada kita semua di dalam surganya Allah dengan kenikmatan yang tiada terhingga. Jamaah sidang salat maghrib rahimakumullah, kalau kita mau peduli sedikit dengan keadaan zaman ini, jujur kita akan menilai bahwa zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman ini adalah zaman yang penuh dengan godaan. Jujur kita akan menilai bahwa kita berada di dalam zaman yang mengerikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenyataan yang seperti ini rupanya tidak sanggup membuat sadar sebagian manusia. Bahkan mereka menganggap enak hidup di dalam zaman yang seperti ini. Beda halnya dengan kaum mukminin. Mereka semakin sesat, mereka semakin sempit, mereka semakin takut dan merinding. Akankah perjalanan ini akan sampai di tujuan tanpa ada gangguan dan tanpa ada godaan? Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menyuruh kita untuk takut dengan fitnah, untuk waspada dengan fitnah. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kalian takutlah dengan sebuah fitnah yang tidak akan mengena orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kita disuruh untuk takut, untuk terjatuh ke dalam fitnah. Sehingga para sahabat Nabi SAW mereka berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari fitnah apapun keadaannya. Dan tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah kufur, daripada fitnah kesyirikan. Karena fitnah itu adalah fitnah yang menjadi dinding pembatas antara kemurkaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang dia berada di dalam kekufuran dan kesyirikan, maka mereka akan berada di dalam kemurkaan Allah selama-lamanya. Dan kebalikannya, seandainya seorang berada di dalam keislaman yang sempurna, maka mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sehingga Rasulullah SAW telah bersabda menceritakan keadaan yang terjadi di yaumul qiyamah. Kata Rasulullah SAW, aku menunggu kalian, ana faratukum alal haud. Aku menunggu kalian di dalam telaga yang Allah berikan kepada aku. Rasulullah SAW itu punya telaga. Nanti di yaumul qiyamah, telaganya Nabi SAW itu
memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah luasnya dan panjangnya itu 1 bulan perjalanan. Kemudian bejana-bejana untuk meminum dari air itu yang ada di telaga jumlahnya sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Dan subhanallah, man syaribahu lam yadhma' ba'dahu abadan. Orang yang dia meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita untuk melewati telaga itu. Satu persatu lewat. Tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ana biqaumi." Tiba-tiba aku melihat sebuah kaum, satu kelompok orang. Fa idza hum uhtuliju duni. Rupanya mereka itu diarahkan untuk tidak ke telaga saya. Orang-orang ini dipalingkan untuk tidak menuju telaga saya. Padahal saya kenal siapa itu mereka. Lalu Nabi mengatakan, ashabi, ashabi. Mereka sahabatku, mereka sahabatku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu wahai Muhammad tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal engkau. Innahum baddalu wa ghayyaru. Mereka itu menambah, mereka itu telah merubah agamamu. Mereka menambah, mereka merubah. Mereka menambah, mereka merubah. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah. Orang yang dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun memiliki peruntungan yang sangat rugi, dipalingkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa mereka adalah orang yang mengganti dan merubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, suhqan suhqan liman baddala wa ghayyar. Kecelakaan, kecelakaan bagi orang yang dia merubah dan orang yang dia itu mengganti. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah fitnah. Yang paling dahsyat adalah fitnah kekufuran yang akan merubah keimanan seseorang. Dahsyat, mengerikan. Sehingga Nabi SAW di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min an turadda ila aqabina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk kami dikembalikan dari belakang punggung kami. Faya subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabiyah Ummu Salamah, tiba-tiba Nabi SAW di malam hari itu bangun dalam keadaan pucat wajahnya, pucat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, La ilaha illallah, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, celaka bagi orang Arab terhadap kejelekan yang semakin dekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Telah dibuka pada hari ini, malam ini, dari bentengnya Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Wa halaqa baina ibhamahu wa sabbabata. Lingkaran telah terbuka dari bentengnya Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW khawatir dan mengkhawatirkan orang Arab karena mereka dikala itu adalah orang yang mayoritas yang telah beriman kepada Rasulullah SAW. Ini sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, di antara panduan dan pedoman Rasulullah SAW kepada kita untuk menghindari pintu-pintu fitnah agar kita selamat di dalam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an berbagai model fitnah. Apa tujuannya? Agar kita berhati-hati. Kita disuruh untuk lari dari fitnah. Kemudian kita diceritakan sebab-sebab fitnah, berbagai bentuk fitnah agar kita terhindar dari fitnah itu. Kata Rasulullah SAW, Innas sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang beruntung itu adalah orang yang selamat dari fitnah. Diulang 3 kali oleh Nabi SAW.
Kemudian beliau mengatakan walimanibtuliya fasabara fawaha, dan orang-orang yang dia itu diuji dengan berbagai model ujian, kemudian dia itu bersabar, maka keberuntungan yang akan dia dapatkan. Hadirin jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mengerikan, fitnah itu seandainya menimpa suatu kaum, tidak akan terpilah-pilih antara orang baik dan orang yang jelek. Semua kena. Semua kena. Apakah ada orang yang baik, rajin sholat, ataukah orang yang dia selalu zakat, selalu haji, namun kalau fitnah Allah sudah turun, maka tidak akan terkhusus yang terkena orang-orang yang jelek saja. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kalian takutlah dengan fitnah yang kalau turun bukan hanya orang-orang yang zalim saja. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mengatakan, yaghjuz jayshunil Ka'bah. Ada sebuah pasukan yang dia akan menyerang Ka'bah. Kata para ulama, pasukan ini beda dengan pasukan Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah dan dihancurkan dengan burung ababil, batu-batu dari Sijil. Ini pasukan lain. Ada sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kanu bi bayda, ketika mereka berada di tanah yang lapang, di dataran, bukan di naik turun gunung, di dataran semuanya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka dihancurkan, orang yang pertama dan orang yang paling terakhir. Semuanya mati tanpa terkecuali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Ya Rasulullah, apakah semuanya mati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, summa yub'atsuna ala niyyatihim." Mereka semua akan mati dan nanti ketika Allah bangkitkan, mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Kalau mereka adalah orang yang baik, niatnya baik, akan dibangkitkan dalam keadaan baik. Kalau niatnya itu jelek, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan jelek. Mengerikan. Akibat mereka tidak menegakkan nasihat karena tidak ada kepedulian di antara masyarakat terhadap fitnah yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwa fitnah yang akan menimpa umat ini adalah fitnah harta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat itu memiliki fitnah beraneka ragam. Sedangkan fitnah yang akan mengenai umat ini adalah fitnah harta. Fitnah mal, fitnah harta. Maka dengan kita diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah umat ini adalah harta, kita harus waspada. Benar jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ujian. Ujian. Dan subhanallah, orang-orang yang mereka berguguran di dalam ujian yang satu ini sangat banyak. Sangat banyak. Mereka berjatuhan, tidak sanggup sabar menghadapi fitnah ini. Makanya ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, seorang sahabat, beliau datang dari daerah Bahrain membawa harta ghanimah sangat banyak. Dan kebiasaan Nabi SAW kalau datang barang ghanimah, beliau bagi kepada para sahabat. Sehingga para sahabat Nabi SAW mereka sengaja sholat subuh di masjidnya Rasul SAW. Ketika habis sholat, Nabi SAW melihat mereka senyum. Beliau tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, "Abshiru, kalian bergembiralah. Ma yasurrukum, apa yang membuat kalian gembira. Senanglah kalian apa. Lalu kata Nabi SAW, "Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, tidaklah kefakiran lebih aku takutkan dari kalian.
walakin akhsha an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala ummatin qablakum. Aku khawatir akan terbuka kepada kalian dunia sebagaimana dibuka kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana mereka berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalian akan binasa dengan sebab dunia itu sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, semua perbuatan-perbuatan maksiat sumbernya adalah fitnah ini, dunia ini. Semuanya. Orang yang meninggalkan salat karena dunia, orang yang tidak mau zakat karena dunia, orang yang tidak mau puasa karena dunia, tidak mau haji sayang dunia. Ada orang yang menjual akidahnya juga karena dunia. Ada orang yang dia menjual prinsipnya juga karena dunia. Ada orang yang menabrak-nabrak batasan-batasan Allah juga karena dunia. Semuanya. Secara tidak sadari kaum muslimin terjebak di dalam fitnah. Mereka sekarang berada di dalam fitnah yang sangat susah keluar darinya. Ya subhanallah. Maka kita harus waspada jamaah yang dimuliakan Allah. Walaupun sedikit, namun harus waspada terhadap fitnah yang akan kita jalani. Kadang seorang menganggap bahwa fitnah harta itu kalau ada misionaris datang kepada kita memberikan duit, kamu murtad ya. Ini fitnah harta, jangan terima. Kasih Indomie, jangan terima, itu fitnah, bahaya itu, godaan itu. Kasih gula, kasih beras, kasih apa-apa untuk murtad. Ini fitnah. Benar itu fitnah. Tetapi syaitan tidak bodoh. Syaitan dia berpikir bahwa kalau manusia diajak murtad sekaligus, jarang mau yang mau. Kalau manusia umat Islam disuruh murtad sekaligus, jarang ada yang mau. Sedikit demi sedikit. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ila akhir ayat. Aku akan sesatkan mereka, aku akan membuat mereka berkhayal-khayal, aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah, aku suruh mereka sibuk dengan perniagaan dan dengan peternakan. Sedikit demi sedikit, akhirnya jauh. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Fitnah yang menimpa umat Islam ini adalah keadaan yang patut seorang muslim bersiaga satu. Ini levelnya sudah bahaya. Masjid di mana-mana tetapi kosong. Ini levelnya sudah bahaya karena paranormal sekarang dijadikan sebagai bahan rujukan. Ini levelnya sudah sangat mengerikan. Kita khawatir turun kepada kita semua siksaan dari Allah. Khawatir. Kejadian-kejadian yang sudah kita rasakan, sebagian sudah kita lalui, sebagian ada yang jatuh korban dan lain-lain, itu kita jadikan sebagai pelajaran. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, harus menjadi prinsip seorang muslim bagaimana dia terbebas dari fitnah. Bagaimana dia terbebas dari fitnah. Bahkan kalaupun dia harus mati untuk terbebas dari fitnah, itu adalah perbuatan yang terpuji. Orang berangan-angan kematian, boleh apa tidak? Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabah. Jangan engkau berharap kematian gara-gara penyakit yang engkau derita. Jangan. Kita nggak boleh mengharap kematian. Kalau ujiannya kepada fisik kita, nggak boleh. Tahunan dia sakit, apakah boleh dia berangan-angan mati? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, fa in kana la budda qailan, kalau dia harus berbicara, katakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya kalau hidup itu lebih baik dari untuk saya, dan wafatkanlah saya kalau kematian lebih bagus untuk saya. Itu cara ngomongnya. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau seorang dia khawatir terjatuh ke dalam fitnah agama, seandainya dia bisa mati dia, boleh seorang berangan-angan kematian untuk terbebas dari fitnah agama. Kalau fitnah dunia tidak, ujian duniawi tidak, tetapi ujian agama, fitnah agama, seorang seandainya dia berangan-angan kematian, silahkan berangan-angan, daripada dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan
akidahnya rusak. Al-Imam Al-Bukhari, saya rasa para jamaah pernah mendengar ceritanya. Bagaimana beliau berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Karena beliau setiap daerah ada masalah, terjadi fitnah. Bahkan di akhir dari perjalanan beliau masih saja ada fitnah. Beliau takut untuk terseret hatinya ini terjatuh ke dalam fitnah agama. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya bumi ini sudah sempit olehku, maka wafatkanlah aku untuk bertemu denganmu." Dan Allah Ta'ala mengabulkan permintaan Imam Bukhari. Tidak berselang lama beliau meninggal, rahimahullah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita tidak, kebalik. Kalau ujiannya kepada dunia kita, kita ingin mati. Tetapi kalau ujiannya kepada agama kita, kita ingin hidup terus. Kita begitu. Kita nggak sadar. Kita tersibukkan dengan usaha kita. Gak apa lanjut. Ngapain mati ini malah? Bagus ini, penting ini. Usaha kita ini biar maju, biar hebat. Tetapi kalau kita sakit terus tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nas'alullah al-afiyah wassalamah, kita setiap hari ingin mati. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, seorang muslim dia harus waspada dari yang namanya fitnah. Harus takut dari yang namanya fitnah. Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah, di antara doanya beliau kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an nuradda ala aqabina. Ya Allah, kami berlindung kepada kamu, kepada engkau ya Allah, untuk kami berpaling dari agamamu, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Namun dengan apa kita terhindar dari fitnah? Apakah nggak perlu modal? Apakah nggak perlu usaha? Tidak. Seorang bisa terhindar dari fitnah dengan dia berusaha dan dia berdoa. Dua sebab. Dia berusaha dan dia berdoa. Bagaimana dia berdoa? Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah, Zat yang telah membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Doa. Doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, setelah engkau berikan rahmah kepada kami, dan berikanlah dari sisimu rahmah kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha pemberi. Ini doa. Setelah dia berdoa, dia berusaha. Bagaimana dia berusaha? Pertama, dengan dia belajar ilmu agama. Seorang yang dia ingin selamat dari fitnah, tapi tidak memiliki bekal modal ilmu agama, tidak memiliki benteng ilmu agama, pasti akan tertembus. Pasti. Bagaimana dia akan membentengi dirinya dari fitnah kalau dia tidak memiliki antibodi berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu agama? Bagaimana dia akan mengcounter berbagai model doktrin-doktrin syahwat ataukah doktrin-doktrin fikiran kalau dia tidak memiliki ilmu agama? Ibarat kain pel, dia nanti akan meresap. Semua yang dia lewati akan ditampung oleh dia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita hidupkan semangat belajar ilmu agama agar kita selamat dari fitnah. Jangan kita percaya dengan orang yang ingin memalingkan kita dari ilmu agama. Jangan kita percaya dengan orang yang berusaha untuk menyudutkan ilmu agama Islam. Jangan kita percaya. Kita belajar. Coba jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ilmu agama itu menyelamatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi zaman fitnah di Daulah Umayyah. Kita semua tahu ya, sosok seorang gubernur yang terkenal di daerah Irak yang hidup di zaman Daulah Umayyah. Gubernur itu namanya Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia orang tuh nggak ada namanya sayang tuh nggak ada. Sampai dikisahkan kalau di zaman Umar bin Khattab dan setelah beliau, seandainya ada orang berbuat salah, kalau ada orang dia berbuat salah, cukup disuruh berdiri di hadapan manusia dan dilepas ikatan kepalanya. Kita semua tahu kalau orang-orang Timur Tengah kan pada pakai imamah gitu ya, ikat kepala. Dan ikat kepala ini kalau menurut mereka adalah sebuah wibawa, mahkota keindahan. Kalau dilepas berarti tandanya penghinaan.
Ini mereka. Kalau ada orang minta sama kita, kalau kita minta sesuatu sama dia, tolong bantu saya, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Aduh, saya sibuk. Kalau dia melepas imamah dia, dilempar di kaki orang tersebut, itu tandanya harga diri saya letakkan di bawah kaki kamu. Tolong bantu saya. Kalau orang yang dilakukan seperti itu, pasti dia akan bantu. Ini kebiasaan mereka. Jadi Umar, kalau ada orang yang melakukan dosa, disuruh berdiri di hadapan orang dan dilepas imamahnya. Kemudian datang gubernur setelah Umar. Kalau ada orang yang dia berbuat dosa, apa yang dilakukan? Dicambuk dengan cambuk. Kemudian datang gubernur setelahnya. Kalau ada orang yang dia berbuat dosa, ditambah, dicambuk, ditambah, ditusuk dengan paku atau ditusuk dengan besi di telapak tangannya. Namun ketika datang zaman Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi ini, dia mengatakan semua hukuman yang tadi dilakukan itu semuanya main-main. Gak serius mereka itu dalam menghukum. Bunuh. Akhirnya terbunuh sekian banyak orang-orang yang dia tidak berhak untuk dibunuh di zaman Hajjaj Ibnu Yusuf. Tidak pandang bulu. Apakah dia ulama atau rakyat jelata? Dibunuh ya dibunuh. Kita semua tahu kalau Hajjaj ini orangnya kecil, mohon maaf ya, kecil, hitam, wajahnya jelek lah. Sehingga ketika orang-orang Irak, daerah Irak itu jamaah yang dimuliakan Allah, sejak dahulu terkenal meremehkan pemimpinnya. Bahkan waktu itu yang memimpin sahabat, itu pun diremehkan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya bagaimana? Dipilihlah oleh khalifah di waktu itu Yazid ibnu Muawiyah Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika dia datang di masjid Kufah, naik dia mimbar. Orang-orang Irak mentertawakan Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Orangnya lucu. Siapa ini anak orang kecil, tentang-petenteng di atas mimbar? Tetapi apa yang dilakukan oleh Hajjaj setelah dia berdiri memberikan ceramah, dia mengatakan, saya melihat bahwa kepala-kepala yang ada di bawah mimbar ini telah matang dan siap untuk dipanen. Lalu dia memerintahkan untuk membunuh mereka semuanya. Satu persatu dibunuh. Orang-orang yang menjadi biang keladi pemberontakan dibunuh satu persatu tanpa pandang bulu. Mengerikan. Sehingga Zubair ibnu Adi, seorang tabi'in, dia mengadu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa yang dia rasakan dari Hajjaj? Dia gini. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Kalian sabar. Sabar, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Kata beliau, sesungguhnya tidaklah datang sebuah waktu kecuali setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Coba lihat, disuruh bersabar. Ini kan ilmu. Coba seandainya Anas bin Malik menfatwakan gulingkan pemerintah itu, coba apa yang terjadi? Bakal dibunuh Anas bin Malik oleh Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, dan orang-orang yang mengikuti beliau bakal dibunuh. Selamat dari fitnah karena ilmu agama, tahu meletakkan di mana sebenarnya tempat yang benar, di mana sebenarnya seorang muslim berpijak ketika terjadi fitnah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah seorang mendalami ilmu agama, belajar fasilitas sarana prasarana yang ada, yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan baik. Kita manfaatkan dengan baik. Yang kedua, memperbanyak ibadah. Ini adalah bekal modal seorang selamat dari fitnah. Kata Nabi SAW, al-ibadatu fil harud kahijratin ilayya. Seorang yang dia sibuk ibadah di zaman fitnah, itu seperti orang yang hijrah menuju saya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dikala manusia tersibukkan dengan fitnah-fitnah, kita tersibukkan dengan ibadah. Dikala manusia terjebak dengan ambisi, nafsu syahwatnya mereka, kita terjebak, kita terikat dengan kecintaan kita kepada Allah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Kata Nabi SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang dia hatinya terkait dengan masjid. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh hidup dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, marilah
kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk hidup di alam dunia ini, untuk berusaha memberikan kesan yang baik di akhir kehidupan kita ini. Berusaha kita mewujudkan husnul khatimah. Harapan kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua keistiqomahan di dalam melewati rintangan yang semakin tidak jelas ini. Kemana ujungnya ini? Masalah-masalah dunia, kemana ujungnya ini? Kita diberikan keistiqomahan, jalan tol yang lurus, dan kita dianugerahkan dengan husnul khatimah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berusaha untuk selalu diberikan kekuatan beribadah, beramal salih, bertauhid dan menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.